Dunia sedang lapar akan energi. Rasa lapar ini semakin besar, terutama di negara-negara berkembang. Seiring dengan kemajuan suatu negara, mereka membutuhkan lebih banyak energi. Energi ini menggerakkan industri, rumah tangga, dan transportasi mereka. Negara-negara berkembang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ini mendorong konsumsi energi. Pabrik-pabrik dibangun dan kota-kota berkembang. Semakin banyak orang yang membeli mobil dan peralatan elektronik. Lonjakan permintaan energi ini menghadirkan tantangan. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat ini sambil memastikan masa depan yang berkelanjutan? Jawabannya terletak pada kombinasi inovasi, kebijakan, dan kerjasama global. Kita harus menemukan cara baru dan lebih bersih untuk memberi energi pada dunia kita. Kita harus menggunakan energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dan khusus kerja amat mempersiapkan ini. Kawasan Asia Pasifik berada di jantung cerita energi global. Kawasan ini adalah rumah bagi beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Negara-negara ini membutuhkan energi untuk berkembang. Kawasan ini sedang mengalami ledakan demografi. Populasi bertambah dan orang-orang pindah ke kota. Urbanisasi ini meningkatkan permintaan akan listrik, bahan bakar, dan sumber energi lainnya. Pilihan yang dibuat di Asia Pasifik akan berdampak global. Kebijakan dan investasi energi di kawasan ini akan membentuk masa depan pasar energi. Kebijakan dan investasi ini juga akan berdampak pada perjuangan global melawan perubahan iklim. Dunia sedang menyaksikan bagaimana kawasan ini mengelola kebutuhan energinya. Taruhannya tinggi, tetapi begitu pula peluangnya. Ekonomi Asia Tenggara tumbuh pesat. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN memainkan peran penting dalam pertumbuhan ini. Negara-negara ASEAN sangat bergantung pada energi untuk menggerakkan industri mereka dan mempertahankan pembangunan mereka. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, termasuk bahan bakar fosil. Namun banyak negara ASEAN juga sangat bergantung pada impor energi. Ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan. Negara-negara ASEAN semakin beralih ke sumber energi terbarukan. Mereka berinvestasi dalam proyek tenaga surya, angin, dan air. Investasi ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil dan mencapai tujuan iklim mereka. Lanskap energi di Asia Tenggara dinamis dan kompleks. Ini menghadirkan tantangan dan peluang untuk pembangunan berkelanjutan. Menemukan keseimbangan yang tepat dan sangat penting di masa depan kawasan ini. Indonesia, negara kepulauan yang luas, mencontohkan tantangan dan peluang energi yang dihadapi negara-negara berkembang. Ekonomi yang berkembang pesat dan populasi yang terus bertambah mendorong permintaan energi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bergantung pada campuran batu bara, minyak bumi, dan gas alam, Indonesia menghadapi tantangan ganda untuk memenuhi kebutuhan energinya sambil bertransisi ke bauran energi yang lebih berkelanjutan. Negara ini diberkahi dengan potensi energi terbarukan yang melimpah, terutama tenaga surya, panas bumi, dan air. Kebijakan energi Indonesia adalah tindakan penyeimbangan. Kebijakan ini harus memperhatikan keamanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah sedang menerapkan kebijakan untuk mempromosikan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan menarik investasi dalam infrastruktur energi bersih. Perjalanan Indonesia menuju masa depan energi berkelanjutan akan diawasi dengan cermat oleh negara-negara tetangganya dan dunia. Keberhasilan dan tantangannya akan memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang sedang menjalani transisi serupa. Bagian kelima, harga energi, ketergantungan impor energi. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan yang signifikan, ketergantungan impor energi. Mereka sangat bergantung pada negara lain untuk kebutuhan energinya. Ketergantungan ini ada harganya. Negara-negara ini rentan terhadap fluktuasi harga di pasar energi global. Mereka juga terpapar potensi gangguan pasokan. Ketergantungan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika harga energi naik, bisnis menghadapi biaya yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan memperlambat pembangunan ekonomi. Mengurangi ketergantungan ini sangatlah penting. Negara-negara dapat berinvestasi dalam sumber energi domestik, termasuk energi terbarukan. Mereka juga dapat meningkatkan efisiensi energi untuk mengurangi konsumsi secara keseluruhan.
Bagian keenam, memetakan rute berkelanjutan. Seiring dengan terus melonjaknya permintaan energi, negara-negara berkembang menghadapi pertanyaan kritis bagaimana mereka dapat mendorong pertumbuhan mereka tanpa membahayakan planet ini. Jawabannya terletak pada penerapan perencanaan dan implementasi energi berkelanjutan. Ini berarti beralih dari bahan bakar fosil dan menggunakan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi energi. Perencanaan energi berkelanjutan membutuhkan visi jangka panjang dan komitmen untuk berubah. Ini melibatkan penetapan target ambisius untuk adopsi energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan investasi dalam teknologi jaringan pintar. Pemerintah, bisnis, dan individu semuanya memiliki peran dalam transisi ini. Dengan bekerja sama, kita sebagai bangun berinvestasi volumenya indispensable in communities. Sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi, menawarkan jalan menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sumber-sumber ini terus-menerus diisi ulang oleh alam, membuatnya tidak akan habis dan ramah lingkungan. Negara-negara berkembang yang seringkali terletak di daerah yang banyak sinar matahari atau angin, memiliki peluang unik untuk memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini. Dengan berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan, negara-negara ini dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil dan mengurangi perubahan iklim. Transisi ke energi terbarukan membawa banyak manfaat. Transisi ini menciptakan lapangan kerja, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan keamanan energi dengan mendiversifikasi sumber energi. Selain itu, transisi ini mengurangi ketergantungan pada impor energi dan mendorong kemandirian. Menyiapkan investasi sehingga kantek bangunan lingkungan, daya juga ekonomi. Ini untuk jalan bagi sasaran bangsa yang hijau, lebih adil dan sejahtera untuk semua. Efisiensi energi bukan tentang mengorbankan kenyamanan atau produktivitas, tetapi tentang mengoptimalkan penggunaan energi untuk mencapai hasil yang sama dengan input energi yang lebih sedikit. Ini tentang melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Mulai dari meningkatkan insulasi bangunan hingga menggunakan peralatan rumah tangga dan industri yang hemat energi, peluang untuk efisiensi energi sangat luas dan beragam. Dengan mengurangi pemborosan energi, kita dapat menurunkan tagihan energi, menghemat sumber daya, dan mengurangi jejak lingkungan kita. Pemerintah dapat mempromosikan efisiensi energi melalui kode bangunan, standar peralatan, dan insentif keuangan. Bisnis dapat menerapkan langkah-langkah hemat energi dalam operasi dan rantai pasokan mereka. Dan individu dapat membuat pilihan sadar untuk mengurangi konsumsi energi mereka di rumah dan saat bepergian. Efisiensi energi adalah cara yang hemat biaya, berdampak untuk mengatasi keamanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah solusi yang saling menguntungkan untuk semua. Tantangan energi melampaui batas negara. Mengatasinya secara efektif membutuhkan kerjasama dan kolaborasi regional. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, mengumpulkan sumber daya, dan mempercepat transisi menuju masa depan energi berkelanjutan. Kerjasama energi regional dapat berbentuk macam-macam. Kerjasama ini dapat melibatkan proyek penelitian dan pengembangan bersama, jaringan listrik lintas batas, dan kebijakan energi yang harmonis. Kerjasama ini juga dapat mencakup inisiatif pengembangan kapasitas dan program alih teknologi. Dengan mendorong semangat kolaborasi, negara-negara dapat mengatasi tantangan energi secara lebih efektif. Mereka dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka, belajar dari pengalaman satu sama lain, dan menciptakan lanskap energi yang lebih terintegrasi dan tangguh. Kerjasama regional bukan hanya diinginkan, tetapi penting untuk memastikan keamanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, berbasis perubahan iklim. Ini dibutuhkan politik iklim. Masa depan energi ada di tangan kita. Dengan membuat pilihan cerdas hari ini, kita dapat menggerakkan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita berpikir tentang dan menggunakan energi. Kita harus merangkul masa depan yang didukung oleh sumber energi bersih dan terbarukan. Kita harus memprioritaskan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil.
Dan kita harus bekerja sama, lintas batas dan sektor untuk membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan dan adil. Transisi menuju masa depan energi berkelanjutan tidaklah mudah, tetapi penting. Ini adalah investasi untuk planet kita, kesehatan kita, dan kemakmuran bersama kita. Dengan bertindak sekarang, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki akses ke energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Befriends, Viventung Satan Skrini, Green Med Ting Gaching, dan